Tradisi Tapanain Nesan Nabal di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah refleksi atas suksesi apostolik Gereja Katolik. Katolik selama-lamanya, amin. Tapanain Nesan Nabal adalah tradisi suksesi kepemimpinan yang dibuat oleh masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika seorang bapak meninggal dan diberikan mandat kepemimpinan kepada putra sulung sebagai pewaris kepemimpinan keluarga, sebagai pewaris kepemimpinan dalam adat istiadat. Tradisi di Kabupaten Timur Tengah Utara ini merupakan ungkapan yang mengandung makna bahwa walaupun seorang telah meninggal, namun ia tidak kehilangan status adat. Ia tidak kehilangan status kepemimpinannya dalam suku atau dalam keluarga, karena ia tetap ada pewaris atau penerusnya yang sah dalam keluarga. Tradisi ini dilakukan sebelum penguburan sang bapak ketika kematiannya. Putra sulung sebagai pewaris kepemimpinan di dalam keluarga, pewaris sah dalam keluarga, pemelihara adat istiadat yang berkelanjutan dengan sebilah pedang atau kelewang mengelilingi peti jenazah ayahnya sebanyak 7 kali. Sekali lagi, mengelilingi jenazah ayahnya sebanyak 7 kali putaran tanpa kata. Prosesi ini hanya dilakukan oleh sang putra sulung sebagai ahli waris sah keluarga. Dan pada putaran ke-7, sang anak mengeluarkan pedangnya, mengangkat pedangnya ke atas, memberikan penghormatan terakhir kepada sang ayah yang telah meninggal, sebagai simbol kesiapan dirinya sebagai anak sulung untuk melanjutkan tugas kepemimpinan baru yang diterimanya, untuk bertanggung jawab, sekali lagi, untuk bertanggung jawab di dalam keluarga, melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang telah diemban oleh bapak yang telah meninggal. Untuk diketahui bahwa tapan berarti gagang pedang. Nesan berarti isi pedang atau ketajaman pedang itu sendiri dalam bahasa Dawan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Tapan atau gagang pedang disimbolkan dengan sang ayah yang telah meninggal. Nesan atau ketajaman pedang itu sendiri disimbolkan dengan anak sulung yang siap untuk melanjutkan kepemimpinan dan tanggung jawab serta warisan adat yang diwariskan kepadanya. Jadi secara harfiah, Tapanain Nesan Nabal berarti gagang pedang telah tiada, tetapi ketajaman pedangnya tetap ada. Inilah salah satu tradisi, inilah salah satu budaya tradisi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi ritual pemakaman ini sangat berkaitan dengan kepemimpinan dan tanggung jawab dari orang tua atau bapak yang telah meninggal, dan secara sah diberikan kepada sang anak. Tugas dan tanggung jawabnya diberikan kepada anak laki-lakinya yang sulung sebagai penerus warisan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih,
Makna penting lainnya di balik upacara ini adalah kesanggupan anak sulung sebagai pengganti ayahnya untuk menjaga, melanjutkan, dan melestarikan warisan-warisan keluarga dan warisan-warisan adat istiadat. Tapan Nain Nesan Nabal. Pencabutan kelewang dari pedangnya pada upacara kematian menandakan sebuah keberlanjutan adat istiadat yang takkan pernah hilang apalagi musnah, melainkan secara berkesinambungan harus terus dipelihara, dipupuk, dan dilanjutkan oleh sang anak sulung. Anak laki-laki sulung mengambil peran kepemimpinan baru dalam keluarga sebagai pewaris sah keluarga dalam sukunya. Anak laki-laki sulung atau anak laki-laki pertama melanjutkan kepemimpinan ayahnya dalam pelbagai hal, misalnya sebagai pengambil keputusan dan tanggung jawab yang besar terhadap keluarga dan juga terhadap suku. Dalam budaya masyarakat Timur Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tradisi ini, Tapan Nain Nesan Nabal, mengandung makna simbolis yang mendalam dan kuat yang seringkali dihubungkan dengan perannya sebagai penanggung jawab dan simbol kehormatan serta keberlanjutan garis kepemimpinan atau keturunan selanjutnya. Ia memiliki hak khusus, hak istimewa atau hak prerogatif. Sekali lagi, hak prerogatif sebagai pewaris dan penerus sang ayah yang berkelanjutan. Kematian sang ayah bukan merupakan akhir dari keluarga. Sekali lagi, kematian sang ayah bukan akhir dari sebuah keluarga atau suku. Anak laki-laki sulung mengambil alih wewenang dan tanggung jawab keluarga yang berkelanjutan. Tradisi ini dalam terang tradisi Katolik sebenarnya juga ada di dalam kitab suci. Misalnya kalau kita baca kisah Yakub dan Esau. Bahkan kalau kita membaca Perjanjian Baru, bahkan penginjil Matius pun memulai tulisannya dengan silsilah Yesus Kristus yang dimulai dari Abraham, kemudian dilanjutkan Ishak, dan dilanjutkan lagi kepada Yakub, dan seterusnya sampai pada Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Bandingkan Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat kelak di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 18 sampai ayat 19. Otoritas Petrus yang diterima dari Yesus tidak akan dikalahkan oleh kekuatan apapun di dunia ini, termasuk maut sekalipun. Gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus dilanjutkan melalui gereja, dilanjutkan kepada gereja melalui Petrus dan para penggantinya sebagai nesan dalam bahasa Dawan. Nesan artinya isi yang tidak akan habis, yang berkelanjutan dalam suksesi apostolik. Petrus dipilih dari antara para rasul. Kita bisa membandingkannya dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17 atau juga dalam Injil Lukas bab 6 ayat 13 sebagai kepala penerus dan ahli waris untuk menjadi sumber dan tanda kesatuan gereja yang satu
kudus, katolik, dan apostolik, untuk mengajar dalam nama Kristus di bawah bimbingan Roh Kudus. Sekali lagi, di bawah bimbingan Roh Kudus. Seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya, atas penetapan Tuhan merupakan satu dewan para rasul. Begitu pula Imam Agung di Roma atau Paus, pengganti Petrus bersama para uskup sebagai pengganti para rasul. Bandingkan konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 22. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Tradisi Tapan Nain Nesa Nabal di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi mandat kepemimpinan kepada putra sulung sebagai pewaris kepemimpinan keluarga di dalam suku. Bahwa walaupun sang ayah dalam keluarga telah meninggal, namun ia tidak kehilangan status kepemimpinan dalam keluarga dan suku. Kepemimpinannya tetap ada sebagai pewaris atau sebagai penerus secara sah melalui putranya yang sulung, putra sulung, anak pertama, anak laki-laki sulung adalah contoh yang baik yang mengikuti suksesi apostolik dalam gereja Katolik, yang satu kudus Katolik apostolik, dan juga dalam kitab suci tentang peran anak-anak sulung. Pada akhirnya saya mau mengatakan, berbanggalah menjadi Katolik yang memiliki suksesi apostolik yang jelas, gereja yang tidak terpecah belah. Kristus mendirikan hanya satu gereja, yakni gereja Katolik. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Yesus membangun gerejanya dan memberikan kunci surga kepada Petrus dan para penggantinya untuk menjamin keberlanjutan ajaran gereja sejak zaman para rasul sampai pada saat ini. Petrus dan para penggantinya sebagai kepala penerus dan ahli waris untuk menjadi sumber dan tanda kesatuan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, untuk mengajar dalam nama Kristus di bawah bimbingan Roh Kudus. Berbanggalah menjadi orang-orang Katolik yang memiliki suksesi apostolik yang jelas, yang berkelanjutan. Katolik! Selama-lamanya amin! Selama-lamanya amin!